Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia bersama aku Laras Tahira, yang selama kurang lebih 20 atau 30 menit ke depan kamu duduk manis aja. Kita akan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita yang sangat spesial pastinya ya. Dan tentunya podcast ini tayang di beberapa platform. Kamu bisa menyaksikan di Instagram Live ya, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiPerindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id. Kita juga hadir di YouTube dan juga website Partai Perindo. Giveaway juga akan selalu dibagikan spesial buat kamu ya. Kita punya total Rp300.000. Masing-masing untuk 3 orang mendapatkan Rp100.000 untuk bisa dapetin voucher belanja. Caranya juga gampang, kamu tinggal isi aja di kolom komentar quotes terbaik kamu terkait dengan tema kita di hari ini. Tapi jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo, karena nanti akan diumumkan di situ ya. Jangan lupa buat follow. Nah, terus juga nih buat kamu yang menyaksikan sore hari ini, kita punya ini adalah sesuatu yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan akan terjadi atau bahkan mungkin sudah mulai terjadi ini sekarang ya. Jadi kali ini kita akan membahas tema mengenai kampanye-kampanyean nih. Wah, kira-kira mana nih yang lebih menarik gitu ya? Mana yang lebih akan bisa works ke depannya, kampanye konvensional atau kampanye digital? Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran bintang tamu spesial. Beliau ini adalah Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Massa DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Ada Bang Ricky Irawan. Selamat sore Bang Ricky. Sore. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio podcast. Kita tadi sih aku udah ngasih tahu Bang Ricky ya teman-teman, karena yang menyaksikan nih generasi milenial dan juga Gen Z, kayak jangan terlalu berat-berat banget nih, apalagi kalau baca judulnya tuh kampanye gitu. Jadi kan kayaknya wah gimana gitu. Tapi kan tenang aja, kalau zaman sekarang udah digital, jadi kayaknya kalau ngomongin kampanye nih nggak berat-berat banget. Tapi sebelum ke situ Bang Ricky, ini biar kita kenalan dulu sama teman-teman podcast Aksi Nyata yang sedang menyaksikan tentang Bang Ricky dulu deh. Dulu backgroundnya sekolah ambil jurusan apa sampai akhirnya end up-nya masuk ke dunia politik gitu. Nah dulu kuliah di mana dan jurusan apa? Kuliah dulu jurusannya di sistem informasi. Oke. Jadi kalau bahasa anak gaul sekarang itu programmer. Oh programmer. Tadi di otak aku udah mau bilang Vkom, bukan, ternyata lebih ke programnya, lebih ke coding ini ya. Dan masuk dunia digital marketing itu di tahun 2010. Oke, 2010. Itu tuh yang profesionalnya gitu? Bukan profesional sih sebenarnya. Pas tahun 2010 itu saya di invite sama Google. Wow, keren. Yes. Jadi kan waktu itu kan 2010 kan masih belum terlalu banyak orang pakai sosmed, pakai digital marketing. Ya, karena kita ngelihat kita jurusannya programmer, kita ngeliat juga ini kan ada digitalnya, ya udahlah coba masuk ke sana. Akhirnya ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kan ada di programmer nih, terus akhirnya bergabung dengan Partai Perindo gitu. Apalagi sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Massa DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta. Per kapan sih waktu itu gabung sama Partai Perindo dan kenapa tertarik masuk ke dunia partai? Pertanyaan bagus tuh. Jadi ceritanya masuk ke sini ada sahabat. Jadi sahabat ini yang ngajakin saya buat gabung. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita kan hidup ini kan prosesnya belajar tuh. Ada pelajaran-pelajaran yang harus kita improve terus. Betul. Jadi ya saya melihat di dunia politik itu ya sesuatu hal yang perlu kita pelajari. Ya jadi akhirnya bergabung lah ke sini. Latar belakangnya gabung, saya juga nggak tahu sih latar belakangnya gabung. Tapi yang saya pelajarin nih Mbak, yang saya pelajarin latar belakang orang bergabung ke dunia politik itu ada 3. Ini bisa jadi ya, bisa jadi yang saya pelajarin. Ini sebagai dari pengalaman lah ya. Ya pengalaman saya. Satu cari koneksi. Betul, setuju. Oke, setuju kan. Kedua itu mencari ya mungkin bisa jadi mencari tambahan cuan gitu. Oke, yang ketiga itu adalah mencari pengakuan diri. Oke, setuju. Itu yang saya pelajari, yang saya lihat. Betul. Tapi kalau saya sendiri saya belum tahu
yang mana nih? Iya. Tapi 3 itu mendukung sih ya. Karena mungkin ada beberapa kasus juga yang memang membutuhkan embel-embel politik di belakangnya supaya bisa lebih terdengar, istilahnya seperti itulah. Betul. Ya kan. Dan kalau berbicara mengenai dunia politik juga pastinya tidak jauh dengan yang namanya kampanye based on tema kita sore hari ini gitu ya, kampanye konvensional versus kampanye digital. Yang kita tahu memang zaman sekarang ini udah dunia digital banget deh kalau anak milenial sekarang bilangnya gitu ya. Tapi apakah kampanye konvensional ini masih works di era sekarang kalau menurut Bang Riki? Menurut saya sangat works ya, apalagi sekarang kan mayoritas usia penduduk di Indonesia itu kan 25, 34 something kan, Produktif 25 ya. sampai 34 tahun. Jadi lagi di usia-usia produktif dan mereka semua fasih. Apalagi generasi milenial sekarang yang 25 tahun ke bawah, mereka sangat fasih kan. Dan ya di dunia kampanye yang namanya digital tuh memang nggak bisa dipisahkan. Betul. Apalagi untuk menggiring opini. Gampang banget giring opini di situ. Yang nggak benar bisa jadi benar, yang benar bisa jadi nggak benar. Betul. Jadi ya harus pandai-pandai mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa tahu juga yang hoax yang mana, yang nggak hoax yang mana. Ya, ini perlu validasi sebetulnya. Agak susah sih kalau itu ya, kalau mau untuk menyebarkan informasi ini, kalau ngomongin soal hoax itu sendiri gitu. Itu PR-nya, itu PR-nya. Jadi di dunia digital, kampanye digital ya perlu validasi yang dimana orang harus bisa mengerti yang mana hoax atau tidak hoax. Ya salah satunya adalah media-media besar nih yang bisa memvalidasi. Kan media besar nggak mungkin sembarangan kasih berita yang istilahnya tanda kutip hoax, menjebak lah gitu ya. Bentar. Jadi pandai-pandai masyarakat sih harus. Tapi Bang Riki sendiri pengguna sosmed banget nggak nih? Kalau kita ngomongin sosmed kan banyak banget ya dari A sampai Z gitu. Punya semua nggak sih? Saya main TikTok. Main TikTok? Yes. Kebetulan kerjanya memang di situ. Kerjanya memang di bidang TikTok. Jadi tiap hari kita main TikTok. Main TikTok itu sehari mungkin bisa 3 jam 4 jam. Wah, udah 11-12 ya sama kita ya di sini ya. Mau nggak mau karena memang pekerjaan. Kedua kita ya itu satu balik lagi tuh kampanye. Kalau di digital media, digital sosial media di TikTok itu kayak lebih usernya susah nih ngebedain yang mana benar yang mana nggak benar. Oke, kitanya ya sebagai user ya. Yes, karena kita susah validasi. Akhirnya kita cari ke berita-berita, ke media-media yang besar buat validasi lagi. Ini beritanya benar apa nggak benar. Sebenarnya untuk kita pengguna sosial media itu sesimpel ada yang jualan aja tuh bisa keracun gitu kitanya kan. Apalagi kalau berbicara mengenai kampanye, kayaknya apa-apa aja yang disampaikan oleh kreatornya kita tuh kayaknya iya-iya aja. Nah mungkin ini jadi PR banget ya Bang Riki ya. Apalagi kalau ngomongin soal chance itu sendiri, kalau dibandingin dari kampanye konvensional sama kampanye digital, kayaknya akan lebih besar di kampanye digital ini ya. Betul. Akan lebih besar di kampanye digital karena people trust people. Jadi orang percaya sama orang lain, bukan kita percaya sama produk ya. Jadi lebih gampang, apalagi kalau misalnya kita as a creator yang mengkampanyekan kreator lain atau sosok yang pengen dikampanyekan, orang pasti lebih gampang percaya. Betul. Lebih trustable-nya lebih kebentuk. Dan reputasinya juga gampang kebentuk. Yes. Jadi sekarang zamannya orang mengkampanyekan orang. Iya, that's why ada buzzer, ada KOL. Buzzer banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Dan bahkan ada beberapa konten dari TikTok ya. Karena kan aku pengguna TikTok juga dan pasti setiap hari tuh ada aja yang dilihat video-video di TikTok. Bahkan kita nggak sadar loh kalau video yang kita lihat itu adalah sebuah kampanye. Bisa sesmooth itu sekarang semua orang ya. Betul, sangat gampang. Kita kembali ke buzzer nih. Saya punya teman punya buzzer. Ya. Oke. Dia punya lebih kurang itu 1000 handphone. Buzzernya? Yes. Wow. 1000 handphone. Satu handphone dia punya 5-10 akun. Oh berarti setiap handphone nih punya berbeda-beda akun nih? Iya. Wow, berapa ribu akun dia punya? Dikaliin aja 5.000 akun. Wih. 5.000 akun ini bisa bikin. Gak apa-apa, itu emang sedikit hiburan ya dari podcast ini ya. Bisa menggiring satu opini. Iyalah. Yang tadinya orang nggak percaya bisa jadi percaya. Betul.
Yang saya pikirin dari tadi tuh harga endorsementnya berapa ya? Kalau dalam satu handphone ada berapa akun dan dia punya 1000 handphone, itu literally 1000 dia punya ya? Iya. 1000 handphone yang dioperasiin sama lebih kurang 20 sampai 50 orang. Kampanye digital salah satu tools, salah satu cara buzzer. Salah satu cara. Dan ini juga sebenarnya udah dilakukan dari tahun 2020 nggak sih? Harusnya pada saat itu kan ada berbarengan dengan pandemi COVID juga ya. Tapi ada juga kampanye digital yang dilakukan gitu ya. Nah, tanggapan Bang Ricky sendiri seperti apa tuh? Kampanye digital itu dilakukan 2020? Enggak. Ada sebelum itu? Dari pertama presiden siapa? Barack Obama. Pada saat Presiden Barack Obama masuk, ini kalau nggak salah ya, masuk jadi presiden di Amerika, baru Indonesia mulai jalan tuh. Itu tahun berapa ya? Tahun 2016? 17? 15, 16. 2016. Itu sudah mulai masuk tuh kampanye digital. Tapi nggak semasif sekarang mungkin ya, karena semua orang lebih into social media nggak sih kalau zaman sekarang? Nah, sekarang siapa sih nggak punya sosial media? Makanya. Coba aja tanya ruangan ini, semuanya pasti punya. Kecuali dia, kalau dia agak introvert emang dia nggak punya sosmed. Lebih nggak ke verifikasi mukanya ya. Balita aja kan sekarang udah punya akun sendiri. Sudah. Baru lahir aja udah punya akun social media, Instagram biasanya. Iya, langsung dibikinin sama nyokap. Endorse masuknya ke orang tua. Ya anyway, tapi kalau bahas soal sosmed ya siapa sih yang nggak pakai gitu ya. Nah ini tapi lebih gencar lagi mungkin nggak tahu ya, karena mungkin saya nggak ada di dunia itu ya. Lebih banyak kali strategi yang akan digunakan oleh para orang-orang yang melakukan kampanye itu di dunia digital ini. Pastilah sekarang semua opini kan terbentuknya dari situ dulu, nanti baru ke offline. Cuman ini pertanyaan saya sih satu, what if kalau misalnya sosial media tiba-tiba hilang? Wah, nggak tahu lagi kalau itu. Kita nggak bisa kemarin kita nggak bisa WhatsApp-annya, pusing. Ya kan, WhatsApp sempat down ya, terus kita semua bingung. Padahal masih ada SMS di situ. Masih ada. Tapi orang nggak pakai, pusing. Jadi antara digital, ini menurut saya antara digital sama offline, online sama offline, ini harus bersinergi, berbarengan. Jadi begitu mereka dapat exposure dari situ, baru mereka convertnya ke data, supaya mereka bisa di follow up ulang. Ini kan pertanyaannya cuma kalau misalnya sosial media itu hilang, bagaimana cara menanggulanginya? Jadi mereka dapat exposure, baru mereka simpan di data fisik lah, mungkin ya pakai Excel, pakai catatan atau apa, supaya mereka bisa retargeting. Kalau kita bilangnya di dunia digital marketing itu retargeting, bisa di follow up ulang. Pilih saya. Iya, betul. Tapi di kampanye ini kan pasti ada pembatasan dana kampanye ya, nggak langsung segelontor berapa gitu kan, enggak ya, ada pembatasannya. Tapi seringkali di prakteknya, di lapangannya itu suka ada yang sampai melebihi batas yang sudah ditentukan gitu. Nah, tanggapannya gimana nih Bang Diki? Melebihi batas dana kampanye. Dana kampanye. Seharusnya bisa lebih terukur sih kalau di digital. Jadi misalnya dana kampanye let's say 100 juta, itu ada targetnya, mau dapat datanya berapa banyak dari 100 juta tersebut. Kalau kita sih produk ya, namanya CAC, Customer Acquisition Cost. Ini per satu customer ini berapa sih costnya? Rp1.000 kah, Rp2.000 kah untuk mendapatkan data mereka. Sebenarnya kalau boncos, istilahnya boncos ya, boncos itu melebihi dana kampanye, agak beda sih sama offline. Di digital tuh lebih terukur dan lebih irit nggak sih harusnya? Lebih kalau irit, di digital. benar lebih irit dan lebih terukur. Kita bisa ngukur, dana kampanye kita sekian, kita pengen dapat customernya seberapa banyak, dapat suara berapa banyak. Lebih terukur. Harusnya sih nggak melebihi batas yang sudah ditentukan gitu ya. Lebih terukur dan tertarget. Ada targetnya, betul. Nah, terus untuk di masa kampanye pemilu 2024 kan berjalannya itu 75 hari ya, untuk masa kampanyenya sendiri. Dan ini sering menimbulkan kekhawatiran masyarakatnya untuk mengenal calonnya gitu ya, baik yang legislatif ataupun yang eksekutif, seperti misi, visi, atau program yang ditawarkan gitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan menurut Bang Ricky gitu? Untuk calon-calon? Untuk calon-calon melakukan kampanye di digital ini. Apakah harus langsung 100% all out dikeluarkan atau seperti apa? Lebih ke aksinya sih harusnya. Berarti nggak semata-mata harus di digital terus dong ya? Nggak harus. Harus ada sosialisasi. Sosialisasi offline, tapi digitalkan
menjadi konten. Berarti ini sebenarnya harus lebih ke timnya dong ya. Timnya yang harus lebih bisa pintar untuk lebih cerdas lah untuk bisa membuat program dan strategi. Menurut saya timnya memang harus cerdas dan pintar dalam membuat strategi. Tapi balik lagi, apakah program-programnya punya impact? Itu yang paling penting. Karena dengan sendirinya kalau punya impact kepada masyarakat, ya otomatis viral kok pasti. Betul. Apalagi yang sangat relate dengan millennials sama Gen Z, apalagi karena kan sekarang yang bersuara bisa apa istilahnya ya, yang selalu bersuara dengan keras, yang bisa selalu didengarkan tuh anak-anak muda. Setuju nggak sih Bang Riki? Anak-anak muda ada juga yang cari pansos sih sebenarnya. Itu juga. Kalau itu tidak bisa dipisahkan kayaknya ya kalau yang pansos ya. Nggak bisa dipisahkan. Tapi balik lagi, cobalah untuk membuat sesuatu itu yang memang harusnya ada impact. Jangan hanya gue pengen pansos nih, tapi impactnya nggak ada, gitu, nol. At least ya lu punya impact kepada masyarakat. Walaupun lu pansos ya oke aja lu pansos, tapi adalah gunanya buat mereka gitu. Jangan jadi parasit doang gitu ya. Betul. Ini kalau ngomongin soal program-program sendiri, jadi penasaran ya, program yang sudah dilaksanakan atau program yang akan dilaksanakan oleh bidang media dan komunikasi Masa Pemuda Perindo DKI Jakarta nih lagi running apa aja sekarang? Kita lagi running yang tadi, bikin program-program yang punya impact kepada masyarakat. Seperti ya misalnya membuat pelatihan pembuatan konten. Oh ada. Oh, seru. Makanya Bang Riki nih into banget sama TikTok ya, biar kayak cek ombak dulu gitu ya, yang lagi rame apa kayak gitu ya. Memang pekerjaan saya di situ, jadi saya melihat kan ke depan toko-toko tuh bakal kayaknya sih toko-toko tengah itu bakal gone, bakal hilang. Iya. Kenapa begitu? Karena sekarang chain of distribution udah berubah, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan dari pabrik ke importir, mungkin dari importir ke distributor ke toko ke agent baru ke end customer. Kalau sekarang nggak, mereka dari pabrik bisa direct langsung ke user. Jadi toko-toko bakal gone, dan sisanya ya industri apa yang nggak bakal kena wave-nya, kena tsunami tersebut, industri kreatif. Mereka harus pandai bikin konten yang menarik, mereka harus pandai bisa menimbulkan sisi-sisi impulsif seseorang buat beli sesuatu. Ya kita ajarkan itu gitu loh. Pada anak muda sekarang, anak muda banyak nganggur. Iya. Ntar lagi 2023 resesi. Banyak juga tuh dapat kabar dari teman-teman yang kena layoff. Banyak banget. Khususnya startup ya, banyak banget. Jadi memang harus ditanamkan gitu ya, kalau kita tuh harus punya skill, apalagi sekarang yang berhubungan dengan dunia digital yang dimana ya semua orang tuh into ke situ gitu. Nah ini salah satunya ya, untuk teman-teman sendiri tuh punya pelatihan tersebut. Iya, kita punya pelatihan untuk cara membuat konten yang cuan. Wah itu lebih direct, cara membuat konten supaya cuan. Karena sekarang tujuannya itu ya Bang Riki ya. Ya sama lah kayak kampanye sama produk, mereka juga nyari suara. Kalau produk juga nyarinya bukan exposure doang sekarang, conversion mereka cari. Jadi ya sama, lebih kurang sama, dunia sama. Iya. Nanti kalau global teman-teman podcast ini mau tahu program-program lanjutannya, mungkin bisa ngelihat di sosial media Pemuda Perindo di mana nih, Bang Riki? Sosial media Pemuda Perindo bakal launch mungkin 1 minggu ke depan sih. 1 minggu ke depan. Boleh dicek aja di sosial media dari teman-teman Pemuda Perindo ya. Dan tentunya ini berkaitan juga dengan Partai Perindo. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan kabupaten kota, DPRD provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar caranya gampang, kamu tinggal klik aja website di www.konvensirakyat.com. Dan kalau pengen daftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa langsung scan barcode yang tersedia di layar ini. Dan buat kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan
dengan tema hari ini, kita akan mengumumkan 3 orang pemenangnya pada minggu depan di Instagram Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Riki sudah berbagi insight. Semoga ini sangat berguna untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita sore hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Saya Laras Tahira pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Goodbye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.